Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan kembali yaitu materi kita di tema 5 Pahlawanku, subtema 1 Perjuangan para pahlawan, pembelajaran 1. Hari ini Anti akan belajar tentang pahlawan. Nah, tahukah Anti apa itu pahlawan? Nah, pahlawan itu adalah orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, pejuang yang gagah juga berani. Nah, contoh Hari Pahlawan di Indonesia itu jatuh pada tanggal 10 November. Hari ini ya. Jadi, setiap tanggal 10 November itu memperingati hari gugurnya pahlawan. Itu yang dinamakan pahlawan. Nah, amati gambar berikut ini. Yang pertama yaitu ada menjenguk teman yang sakit, menyayangi hewan dan binatang, membantu orang lain, ya. Kemudian bagaimana pendapatmu mengenai hal itu? Nah, semua yang dilakukan adalah sikap yang terpuji dan harus dicontoh. Kemudian hal baik apa saja yang bisa kita contoh dari gambar berikut ini? Nah, kita harus saling menyayangi makhluk hidup dan menolong sesama. Kemudian, menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Nah, untuk menghargai mereka caranya bagaimana? Yaitu kita meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang Ustazah contoh tadi, tolong menolong, menghargai orang lain, ya. Kemudian bagaimanakah perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Bagaimanakah sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Nah, kira-kira bagaimana ya di zaman itu? Nah, sikap kepahlawanan juga tercermin dalam perbuatan beberapa raja di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, kita pelajari ya sama-sama. Nah, di sini ada teks yang berjudul Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Nah, sikap ini, kepahlawanan ini juga tercermin dari perbuatan beberapa raja di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam pada zaman dahulu. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanagara pada tahun 395 Masehi. Masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perampok. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. Dan 2 tahun kemudian ia juga memperbaiki dan memerintah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perampok, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Jaruteun ya. Nah, setelah kita selesai membaca teksnya, di sini ada beberapa pertanyaan, yaitu ada 5 pertanyaan yang akan Ustazah jawab. Nanti perhatikan dan disimak videonya. Pertanyaan pertama, tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman, yaitu kita lihat lagi.
Nah, apa saja yang dilakukan, yang diperjuangkan oleh Raja Purnawarman, yaitu membangun saluran air dan memberantas perampok. Kemudian memperbaiki aliran Sungai Gangga di daerah Cirebon dan memperbaiki dan memperindah aluran Sungai Cupu. Kemudian Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut Kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut. Nah, itu adalah perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Pertanyaan yang kedua, tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman, yaitu sikap kepahlawanan yang dimilikinya yaitu ikhlas, gigih, dan berani. Nah, pertanyaan nomor 3, apa yang dirasakan rakyat Kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Yaitu para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Rakyat di Kerajaan Tarumanegara juga hidup aman dan sejahtera. Nah, selanjutnya pertanyaan yang keempat, menurutmu bagaimana kehidupan rakyat Kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Yaitu jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan, maka rakyat akan sengsara ya. Kenapa akan sengsara, Ustazah? Iya, karena pahlawan itu banyak berjasa untuk rakyat. Kemudian dia menolong rakyatnya, kesejahteraannya akan merajalela dan rakyat tidak bisa hidup dengan tenang jika rakyat sengsara tidak ada pahlawan, ya. Nah, ini nomor 5, ini adalah latihan anti yang perlu dikerjakan. Silahkan tulis di buku tulis. Jika tidak jelas di video, di buku cetak tema 5 itu ada. Nah, silahkan jawab ya yang nomor 5. Kemudian berikut adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Nah, di sini yang pertama ada Sultan Iskandar Muda. Nah, ini berasal dari Aceh ya, ini yang memimpin kerajaan Aceh. Kemudian yang kedua Sultan Hasanuddin, yaitu yang dikenal dengan ayam jantan dari timur. Ini berasal dari Makassar. Kemudian yang ketiga Raja Balapu. Nah, ini adalah kerajaan Sriwijoyo Palembang. Kemudian ada prasasti yang ditinggalkan, yaitu prasasti Careteun, itu peninggalan kerajaan Tarumanegara di Bogor. Dan yang terakhir kerajaan Majapahit, yaitu Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk, kerajaannya itu dari Majapahit. Nah, itulah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam yang mereka wariskan kepada dunia. Itu ada berbentuk benda yang bersejarah seperti prasasti tadi. Materi selanjutnya, di sini ada teks. Silahkan anti baca di dalam hati ya, atau senyap. Artinya membaca tidak bersuara. Silahkan dibaca teksnya. Selanjutnya, sifat-sifat cahaya. Cahaya merambat lurus. Nah, percobaan menggunakan 3 karton tebal dan lilin. Lubangi bagian-bagian tengah ketiga karton tersebut. Letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Nah, perhatikan apa yang akan terjadi. Lalu coba menggeserkan posisi karton. Kemudian yang kedua, cahaya menembus benda bening. Percobaan menggunakan cahaya matahari atau cahaya senter, gelas, atau benda-benda transparan. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Percobaan menggunakan 2 cermin datar dan senter. Yang keempat,
cahaya dapat dibiaskan. Percobaan menggunakan pensil yang setengah bagian. Nah, itu ada di buku ya, Nak. Silakan Anti baca bukunya. Nah, di sini akan Ustazah contohkan yaitu percobaan dari peristiwa yang Ustazah bacakan tadi. Nah, di sini ada cara membuat laporan kegiatan percobaan sifat-sifat cahaya. Nah, coba perhatikan dan disimak videonya. Di sini akan Ustazah jelaskan. Nah, percobaan yang pertama, nama percobaan. Nah, percobaan yang pertama kita akan melakukan cahaya merambat lurus. Percobaan kedua, cahaya menembus benda bening. Percobaan ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Percobaan keempat, cahaya dapat dibiaskan. Nah, tujuan percobaan ini yaitu dapat mengetahui cahaya dengan merambat lurus. Nah, alat dan bahannya yaitu 3 buah karton, sebuah lilin, dan korek api. Percobaan kedua, cara menembus benda bening, yaitu mengetahui tujuannya untuk menembus benda bening dengan alat gelas bening, lampu senter. Nah, langkah kerjanya, siapkan gelas bening lalu sorotkan cahaya lampu pada gelas. Nah, itu caranya ya. Kemudian percobaan ketiga, kita ingin dapat memantulkan cahaya, yaitu dengan tujuan dapat dipantulkan. Alat yang digunakan cermin datar, lampu senter. Nah, langkah kerjanya, sorotkan atau arahkan lampu senter pada cermin. Percobaan yang keempat, cahaya dapat dibiaskan dengan caranya, yaitu bagaimana langkah kerjanya, ambil gelas dan masukkan pensil, setelah itu masukkan air. Nah, tujuannya untuk mengetahui cahaya dapat dibiaskan. Alatnya apa saja, yaitu gelas berisi air dan pensil. Nah, di sini Ustazah akan membuat percobaan yang kedua, yaitu cahaya menembus benda bening. Nah, di sini ada contohnya Ustazah buat ya, Nak. Silahkan nanti amati. Di sini Ustazah buatkan contohnya bagaimana cahaya itu menembus benda bening. Ya, dah ini Ustazah siapkan gelas dan senter. Gelas dan senter. Senter ini memantulkan cahaya. Nah, perhatikan. Jika senter ini diarahkan ke gelas, nah maka ini gelas transparan ya, maka akan menembus benda bening, akan ditembus oleh cahaya tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya Ustazah putar dulu. Nah, ini akan Ustazah ulangi. Nah, pantulan dari cahaya yang menembus benda bening ini kelihatan ya. Nah, ini adalah contoh percobaan cahaya menembus benda bening dengan alat yaitu senter dan gelas. Nah, selanjutnya yaitu percobaan ketiga. Di sini Ustazah siapkan cermin datar dan senter. Nah, nanti perhatikan, Ustazah pantulkan cahaya senter ini menggunakan cermin. Nah, posisi cermin yang berbeda akan menggunakan lebih banyak cermin. Nah, sedangkan di sini sudah jelas ya, percobaan menggunakan cermin datar. Nah, cahayanya dapat dipantulkan ke dinding. Nah, itu yang Ustazah lingkar itu adalah cahaya yang dipantulkan. Yang keempat itu ada cahaya dapat dibiaskan. Nah, ini contohnya Ustazah isi dulu air di dalam gelas yang berisi pensil ini. Ya, diisi. Silahkan perhatikan dan diamati. Nah, di sini Ustazah isi. Nah, terlihat cahaya dapat dibiaskan. Artinya yaitu percobaan yang menggunakan pensil yang setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air. Nah, bagaimana penampakan dan besar pensil dibanding aslinya? Dibiaskan artinya kalau Anti keluarkan pensil ini lebih kecil. Nah, Anti masukkan di dalam gelas, otomatis cahaya dari pensil itu kelihatan. Nah, kelihatan ya. Nah, setelah kita melakukan percobaan itu,
kesimpulan yang kita dapat dari laporan kegiatan percobaan tadi adalah cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dan dapat menembus benda bening. Nah, yang tadi Ustazah sudah praktekkan. Ya, anti boleh praktekkan di rumah, dicoba boleh ya. Baik, demikianlah pembelajaran hari ini. Ustazah ucapkan jazakillahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.